Di dunia yang katanya penuh rahmat, kenapa doa orang miskin terdengar lebih sunyi dari tawa orang kaya? Kami boleh berkata bahwa keberuntungan itu tak ditentukan oleh uang, tapi lihatlah dengan jujur. Siapa yang lebih mudah tersenyum hari ini? Siapa yang bisa membeli waktu, ketenangan, bahkan kebaikan? Dunia ini memang adil, tapi dengan cara yang dingin dan rasional. Ia tak menunggu niat baikmu untuk memberi makan anakmu. Ia menuntut uang. Lalu kita pun berpikir, apakah hidup benar-benar takkan beruntung jika tak ada uang? Atau justru manusialah yang telah mengubah makna beruntung menjadi berduit? Dunia yang menyembah uang, realitas yang tak bisa disangkal. Kita hidup di zaman di mana kesuksesan diukur dari nominal. Bukan lagi dari ketenangan wajah, tapi dari tagihan yang bisa dibayar. Orang yang bisa membayar makan malam disebut mandiri, sementara yang berhutang disebut beban. Padahal tak satu pun dari kita lahir dengan membawa uang. Namun ironisnya, hampir setiap langkah hidup kita kini bergantung padanya. Uang bukan sekadar alat tukar, ia sudah menjelma menjadi alat ukur moral. Kebaikan yang datang dari orang miskin seringkali dipertanyakan, sedangkan dosa orang kaya bisa dimaafkan karena dia banyak bantu. Stoikisme pernah berkata, bukan dunia yang jahat, tapi cara kita menilai yang rusak. Dan benar, dunia tidak memaksa kita menyembah uang, tapi manusia sendirilah yang menobatkan uang sebagai Tuhan kecil. Tuhan yang menentukan siapa pantas dihormati dan siapa pantas dikasihani. Dalam Islam, uang bukanlah sumber kemuliaan. Rasulullah bersabda, bukan kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Namun lihatlah masyarakat hari ini, bahkan dalam urusan mencari jodoh, yang dicari bukan iman tapi penghasilan. Uang kini bukan sekadar alat bantu hidup tapi syarat diterima dalam kehidupan. Dan disinilah paradoks pertama dimulai. Kita bekerja untuk hidup, tapi akhirnya seluruh hidup kita diatur oleh pekerjaan itu sendiri. Paradoks keberuntungan uang saat kaya, tapi tak damai. Di mata banyak orang, kaya adalah sinonim dari beruntung. Kita iri melihat orang yang punya rumah luas, mobil mahal, liburan ke luar negeri, dan senyum yang tampak tanpa beban. Namun jarang kita sadari, di balik foto bahagia, ada orang yang takut kehilangan semua yang ia punya. Stoikisme mengajarkan konsep ataraksia, ketenangan batin yang tak tergoyahkan. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan sejati adalah ketika jiwa tetap tenang, meski dunia di luar sedang runtuh. Banyak orang kaya tidak punya itu. Mereka punya segalanya kecuali ketenangan. Mereka bisa membeli kasur empuk, tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Mereka punya rumah besar, tapi pulang dengan hati kosong. Dalam pandangan Islam, keberuntungan sejati adalah barakah. Berkah bukan berarti banyak, tapi cukup. Allah berfirman dalam Qur'an Al-Baqarah 28, setan menakut-nakutimu dengan kemiskinan dan menyuruhmu berbuat kejahatan. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepada kamu. Maka keberuntungan sejati bukanlah soal saldo, tapi soal siapa yang mengisi ruang hatimu. Allah atau ketakutanmu, sebab banyak orang miskin yang tidur dengan hati ringan, dan banyak orang kaya yang meneguk obat penenang di malam yang sepi. Paradoksnya jelas, kaya bisa membuat hidup nyaman, tapi belum tentu membuatnya tenteram. Ketika uang mengatur rasa syukur, lihatlah sekelilingmu. Banyak orang baru mengucap Alhamdulillah setelah saldo masuk. Namun saat rezeki seret mereka lupa bersyukur, lupa tersenyum, bahkan lupa berdoa. Kita seringkali menukar rasa syukur dengan tanda terima gaji. Padahal syukur bukan hasil dari menerima sesuatu, tapi kondisi batin yang stabil meski tak punya apa-apa. Dalam stoikisme, kekayaan sejati adalah kemampuan hidup dengan sedikit. Epictetus berkata, manusia bukan miskin karena sedikit memiliki, tetapi karena banyak menginginkan. Islam menyebutnya qana'ah, sebuah kekuatan batin yang membuat seseorang tenang walau sederhana. Rasulullah bahkan berdoa, ya Allah, jadikanlah aku miskin dalam hatiku, dan cukupkan aku dengan apa yang kau beri. Artinya orang yang qana'ah tidak berarti berhenti berusaha, tapi hatinya tidak ditawan oleh keinginan. Ia bisa kaya tanpa sombong, miskin tanpa minder. Ia tahu uang hanyalah tamu, datang dan pergi tanpa perlu ditangisi. Namun hari ini banyak yang kehilangan rasa itu, karena hati kita diatur oleh grafik penghasilan. Begitu uang naik, syukur naik. Begitu uang turun, iman pun ikut jatuh. Padahal, orang yang hanya bersyukur saat kaya, sesungguhnya belum mengenal Tuhan, ia baru mengenal keuntungan. Antara usaha dunia dan ketenangan jiwa. Ada dua jenis manusia di dunia ini, yang mengejar uang untuk tenang, dan yang menenangkan diri agar uang datang. Yang pertama biasanya berlari tanpa arah, yang kedua melangkah dengan kesadaran. Stoikisme mengajarkan amor fati,
mencintai takdir apapun bentuknya. Bagi seorang stoik sejati, setiap peristiwa bahkan kesulitan adalah bahan latihan bagi jiwanya untuk tumbuh. Islam menyebutnya tawakal, bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menyerahkan hasil setelah segala daya telah dicoba. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya dia akan mencukupinya. Surat At-Talaq ayat 3. Tapi inilah yang banyak dilupakan orang. Banyak yang bekerja keras tanpa tenang, berdoa tanpa yakin, dan mencari rezeki tapi menolak belajar tentang maknanya. Mereka berpikir uang memberi kebebasan, padahal yang benar kebebasan memberi uang maknanya. Karena ketika kamu bebas dari ketakutan kehilangan, kamu akan memancarkan energi keberlimpahan. Islam mengajarkan, barang siapa bersyukur Allah akan menambah. Namun syukur sejati hanya lahir dari hati yang tenang, dan ketenangan sejati tak akan muncul dari ambisi yang tak kenal henti. Jadi mungkin hidupmu terasa seret bukan karena kurang kerja keras, tapi karena kerja kerasmu lahir dari ketakutan bukan dari cinta. Kaya tapi tak butuh, miskin tapi tak takut. Kekayaan sejati bukan soal memiliki banyak, tapi tidak membutuhkan banyak. Epictetus, seorang budak miskin Laos menulis, kamu bebas bukan ketika kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi ketika kamu tidak diperbudak oleh keinginanmu sendiri. Lihat paradoks itu. Banyak orang hari ini punya uang tapi tak punya kendali. Mereka bekerja bukan lagi karena ingin berkembang, tapi karena takut kehilangan gaya hidup. Dalam Islam, dua figur besar menjadi saksi keseimbangan itu. Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad. Yang satu raja, yang satu yatim. Tapi keduanya beruntung, karena keduanya tidak diperbudak oleh harta. Nabi Sulaiman tidak bangga dengan istananya. Ia berkata, ini semua karunia Tuhanku untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur atau kufur? Sedangkan Nabi Muhammad hidup sederhana, bahkan pernah berhari-hari hanya makan kurma dan air. Namun beliau tersenyum karena hatinya penuh. Kaya yang beruntung bukan yang punya banyak, tapi yang tahu untuk apa uangnya digunakan. Miskin yang beruntung bukan yang menyerah, tapi yang tetap menjaga martabat dan rasa syukur. Beruntung bukan tentang isi dompet, tapi isi dada, karena ketenangan tidak dijual di marketplace, dan keberkahan tidak bisa dicicil dengan kartu kredit. Saat Allah menguji lewat uang, diberi atau ditarik, uang bisa jadi rahmat, bisa jadi ujian, dan keduanya sama-sama bisa menjerumuskan jika hati tak siap. Ketika Allah memberi banyak, Dia sedang menguji rasa syukurmu. Ketika Allah mengambil banyak, Dia sedang menguji rasa tawakalmu. Keduanya tidak berarti kamu beruntung atau sial. Keduanya tanda bahwa kamu masih diperhatikan oleh Tuhan. Dalam stoikisme, setiap ujian disebut the material for virtue, bahan bakar untuk menyalakan kebijaksanaan. Dan dalam Islam, setiap kehilangan disebut penghapus dosa. Jadi mungkin saat kamu kehilangan uang, kamu sebenarnya sedang diberi ruang. Ruang untuk melihat diri sendiri lebih jernih. Untuk menilai ulang apa yang benar-benar penting. Allah berfirman, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Surat Ar-Ra'd ayat 26. Artinya rezeki bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal siapa yang memberi dan bagaimana kamu menyikapinya. Karena banyak orang yang merasa kehilangan padahal Allah sedang mengganti, dan banyak yang merasa kaya padahal Allah sedang menguji. Hidup tak akan beruntung jika tak ada uang, benar. Jika tak ada makna di balik uang itu, jadi apakah benar hidup tak akan beruntung jika tak ada uang? Jawabannya, benar. Tapi hanya jika uangmu tak punya makna. Uang tanpa makna hanyalah angka, uang dengan makna bisa menjadi jalan keberkahan. Uang yang dipakai untuk menolong akan memanjangkan umur keberuntunganmu. Tapi uang yang dipakai untuk menindas akan memperpendek umur batinmu. Islam tak pernah melarang kaya. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang saleh. Uang bukan sumber dosa yang netral. Yang membuatnya suci atau kotor adalah niat dan cara penggunaannya. Uang yang disedekahkan menjadi cahaya. Uang yang disombongkan menjadi api. Dalam stoikisme, konsepnya sama. Bukan harta yang jahat, tapi ketergantungan terhadap harta. Keberuntungan sejati bukan ketika kamu punya segalanya, tapi ketika kamu tahu apa yang tak lagi kamu butuhkan. Dan ketika kamu bisa memberi bahkan di saat kekurangan. Itulah tanda bahwa kamu sudah kaya dalam vibrasi jiwa. Kalau kamu sedang berjuang hari ini, jangan merasa kalah hanya karena rekeningmu tipis. Kadang, Allah memang membuatmu miskin agar kamu berhenti menyembah uang, agar kamu belajar menyembah dengan hati, bukan dengan nominal. Karena hidup tak akan beruntung jika tak ada uang. Benar bagi mereka yang hidupnya tanpa makna, tapi bagi mereka yang hatinya terhubung dengan Tuhan, bahkan tanpa uang pun hidupnya penuh keberuntungan.
Jadi pertanyaannya sekarang bukan berapa uangmu, tapi berapa nilai yang kamu beri dengan uangmu, dan berapa makna yang kamu bawa dengan hidupmu. Dan mungkin dari situlah keberuntunganmu benar-benar dimulai.